kita tunggu sebentar lagi. 80%, kita nanti end polling. Wah, alhamdulillah ya, banyakan yang di poin pertama ya, masih bekerja dan tampaknya akan baik-baik aja. Oke, saya resultnya seperti ini, Ci. Silakan ditanggapi. Boleh? Ya, oke. Jadi tadi kan ada 3 pilihan ya. Ini cuman aku ngeliat gambarannya aja dari tiga-tiganya. Ternyata alhamdulillahnya masih paling banyaknya yang masih bekerja gitu dan tampaknya baik-baik aja. Ada 65%, 26%-nya yang mungkin sudah ada kemungkinan berhenti atau bahkan sudah berhenti, tapi at least ada gambaran gitu nanti kedepannya akan seperti apa. Ada beberapa persen juga, 9% nih, ada kemungkinan dan bahkan sudah berhenti kerja gitu, dan bahkan belum kepikiran mau ngapain ke depannya. Oke. Ini aku bisa share screen ya, Pak ya? Ya, silakan. Aku stop dulu. Silakan share screen. Ya. Oke. Udah kelihatan ya, Pak ya? Udah, siap. Oke. Halo semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, semua yang ada di sini gitu ya, udah kayak mau nyanyi dangdut. Thank you banget buat teman-teman semua yang join hari ini. Aku tahu di sini kita semua sebenarnya punya pilihan ya untuk tetap perubahan aja atau mungkin bahkan main Mobile Legend gitu. Tapi somehow teman-teman bisa mengontrol diri kalian untuk mau nih melakukan something yang lebih produktif daripada itu kayak gitu. Nah, tadi udah banyak banget yang di-sharekan oleh Om Roh, terus kemudian Pak Wis gitu ya, terutama terkait dengan kondisi saat ini seperti apa gitu gambarannya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pernah lihat aku di share post di LinkedIn, beberapa kali saya juga sempat menyampaikan hal-hal terkait sekarang kondisinya seperti apa gitu ya. Banyak yang mungkin merasa insecure juga dengan kondisi-kondisi saat ini. Thank you banget buat kalian yang masih setia untuk baca tulisanku yang sering gentayangan gitu di LinkedIn. Semoga apa yang aku tuliskan juga bisa aplikatif gitu, bisa dipraktekkan. Dan kalau misalkan ada yang kurang berkenan, nggak apa-apa, dikritik aja, jadi biar saya bisa belajar gitu. Oke, nah kalau misalkan kita lihat nih sekarang personal pivoting in career gitu ya yang akan saya bahas. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mempertanyakan gitu, makna dari personal pivoting in career itu seperti apa sih? Nah, personal pivoting ini sendiri maksudnya adalah, jadi kalau misalkan yang dulunya kita kerja di bidang yang di salah satu bidang gitu ya, misalkan dulu saya kerjanya di bidang HR di perusahaan farmasi misalkan, terus kemudian saya pindah ke bidang perusahaan yang lain atau mungkin ke posisi yang berbeda, tapi mungkin masih ada hubungannya nih dengan yang sebelum-sebelumnya, masih related gitu. Nah, beberapa hal dalam beberapa waktu yang lalu sebelum pandemik ini, mungkin ini akan menjadi suatu pilihan gitu, suatu pilihan ketika kita mungkin sudah merasa mulai jenuh dengan kerjaannya kita gitu ya, udah mulai merasa kayaknya nggak berkembang nih kalau misalkan aku di sini terus gitu. Itu menjadi sebuah pilihan gitu. Tapi siapa yang nyangka ternyata tiba-tiba si pandemik ini datang gitu ya, si COVID datang, semuanya berubah gitu. Yang awalnya itu menjadi pilihan, sekarang untuk beberapa orang ini menjadi sebuah keharusan. Keharusan untuk mereka bisa tetap survive, keharusan untuk mereka memutar otak, mencari haluan yang lain untuk mereka bisa tetap survive gitu. Nah, jadi ketika the new normal happen, apa sih yang kita tuh sebenarnya cuma punya dua pilihan gitu. Kita bakal tetap survive, kita menyesuaikan diri dengan itu, live it, atau kita bahkan die for it. Kita bakal tetap, kalau misalkan tadi yang disampaikan sama Pak Wis kan ada 3 ya. Ada 3, ada yang mungkin ada yang jatuh, ada yang bangkit, ada yang wait and see gitu. Nah, kita tinggal milih nih, kita mau yang mana gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong soal switch karir gitu ya, ketika yang dulunya mungkin beberapa HR atau beberapa recruiter melihat orang yang karirnya nggak konsisten, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu bidang atau profesinya, mungkin beberapa recruiter masih lebih mengutamakan yang konsisten gitu.
Tapi dengan adanya kondisi sekarang, saya rasa juga kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman-teman rekruter gitu ya. Ini sudah menjadi sesuatu yang normal juga gitu buat kita para rekruter. Jadi yang dulunya itu dianggap ya dia pengalamannya mungkin sales di rumah sakit dengan sales di hotel beda gitu ya. Mungkin akan kita mencarinya sesuatu yang lebih relevan dengan yang pengalamannya dulu gitu. Tapi kalau sekarang itu udah menjadi sesuatu hal yang normal banget gitu. Kita ngelihat orang yang dulu dia kerjanya sebagai misalkan graphic designer, di masa-masa setelah ini bukan nggak mungkin kita menerima mereka untuk kerjanya di bidang marketing kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri ngelihatnya, wah ini ada yang menggambar nih ternyata. Kalau saya sendiri ngelihatnya, ini bisa kita analogikan sebagai sebuah GPS gitu. Tujuan kita sekarang apa sih untuk kita bisa survive adalah kita harus punya income security gitu ya. Kita harus punya something yang menjanjikan untuk dapurnya bisa tetap ngebul. Nah, ketika destinasi kita adalah dapurnya bisa tetap ngebul, kita tetap dapat income, let's say itu adalah kita harus punya GPS gitu. GPS dalam arti, kalau misalkan kita nggak bisa nih, kita dari sini, dari A, kita mau ke destinasi ini, tapi ternyata tuh nggak bisa, karena tiba-tiba di tengah jalan nih ada banjir, ada pandemik gitu ya, tiba-tiba kita kayaknya sih bakal PHK gitu, atau tiba-tiba rasanya ini potong gaji, jadinya udah kerjanya udah nggak bisa dapat, misalkan cuma dapat gaji 25%, yang mana nggak cukup untuk hidup gitu ya. Kita harus cari tahu, kita harus lewat jalan yang mana gitu. Kita harus punya GPS yang clear. Kita tahu alternatif way-nya seperti apa. Nah, cara untuk tahu alternatif way-nya sebenarnya ada dua. Ini langsung to the point aja ya. Ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, yang pertama mungkin tadi juga sudah sempat disinggung sama yang sebelum-sebelumnya, beberapa dunia usaha saat ini sedang loyo, ada yang sedang lancar-lancar aja gitu ya, ada yang bahkan meningkat. Dan kalau kita lihat di sini, memang ada 3 kategori gitu, antara yang bertahan, ada yang meningkat bahkan karena saat ini termasuk sektor-sektor yang esensial, dan ada juga yang tertekan gitu, sulit atau bahkan sulit bertahan. Nah, ketika kita mencari alternatif way yang tadi untuk bisa ketika yang pertama tadi kita udah nggak bisa lewat nih, udah nggak bisa survive, maka yang bisa kita lakukan adalah melihat dulu, jangan asal tebar paku, tapi kita bisa melihat mana nih yang paling potensial gitu. Apakah itu makanan? Kita bisa ngelihat, oh oke, berarti aku bisa banting setirnya ke arah yang di sini nih gitu. Nah, ketika kita sudah tahu nih kira-kira kita bakal ke arah mana, sebenarnya kita juga bisa pakai ini, bukan tidak selalu untuk mencari ikigai kita, karena dalam masa-masa seperti ini, untuk dapat kerjaan yang sesuai dengan ikigai itu juga tidak mudah gitu ya. Tapi konsep ini masih bisa kita gunakan gitu. Dengan cara seperti apa? Ikigai. Bagi teman-teman yang belum tahu, Ikigai itu adalah konsep Jepang yang membahas tentang bagaimana alasan kita untuk hidup gitu. Tujuan hidup kita tuh seperti apa. Nah, ketika di masa-masa yang teman-teman mungkin baru lulus dan memang punya masa menunggu belum dapat kerja, teman-teman bisa coba untuk mencari Ikigai kalian gitu. Tapi buat kita-kita yang mungkin ada yang PHK atau gimana gitu ya, untuk biar dapurnya bisa tetap ngebul, kita bisa mencari alternatifnya seperti ini. Misalkan, apa sih yang kita suka gitu sebelum-sebelumnya, yang mungkin sebelumnya itu masih belum bisa menghasilkan uang, gitu. Atau apa sih yang kita punya kemampuan yang lain meskipun tidak related, tidak secara langsung berhubungan dengan yang sekarang. Contoh gitu ya, contohnya misalkan yang dulunya kerjanya sebagai fotografer gitu, sebagai fotografer, dan kemudian ternyata karena kondisinya sekarang seperti ini, kita bisa ngelihat nih, fotografer ini bisa ngelihat apa sih yang dibutuhkan dunia saat ini gitu. Balik lagi ke yang tadi, kita bisa ngelihat berdasarkan ini. Nah, apa sih yang dunia butuhkan gitu ya. Terus kemudian
oh karena aku sukanya di fotografi, dan aku kebetulan bisa fotografi, sepertinya orang-orang tuh sekarang lagi banyak yang nganggur, yang lagi pengen mencoba untuk berkarir di YouTube gitu, bikin video YouTube. Bisa aja seperti itu gitu kan, karena banyak yang lagi di rumah aja. Kemudian ketika mereka sudah tahu nih, oh banyak orang yang mau bikin video YouTube, tapi mereka nggak tahu cara membuat video yang baik itu seperti apa gitu. Mereka nggak ngerti desainnya, bikin videonya seperti apa. Nah, maka teman-teman yang fotografer tadi itu bisa mencoba mempelajari gimana caranya yang awalnya dulu dia cuma foto, untuk dia bisa mengembangkan kemampuannya dia di bidang fotografi. Videografi gitu. Yang pada akhirnya nantinya dia akan bisa dibayar untuk itu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika dia awalnya di fotografi, terus dia pindah videografi, kan masih belum punya bukti ya, kalau misalkan memang dia itu bisa punya kualitas yang baik di bidang videografi gitu. Karena somehow video dan foto itu juga beda. Nah, gimana caranya untuk dia bisa tetap menjual? Ini ya yang tadi, jadi identify skill-nya apa yang gap, kemudian dipelajari. Kalau misalkan memang dulunya cuma bisa foto, dipelajari untuk bisa video juga, untuk fill the gap. Dan apa sih yang bisa dia bring to the table, gitu. Dan pada akhirnya, ketika dia nggak bisa langsung jualan, caranya adalah dia bisa memanfaatkan beberapa kesempatan-kesempatan secara maksimal dulu. Tidak harus langsung menghasilkan uang, tapi sistemnya bisa seperti, let's say aplikasi gitu ya. Aplikasi itu biasanya orang-orang bakal ada free trial dulu, free trial agar si pemakai, si user ini merasakan experience-nya bagus dulu, baru kemudian mereka subscribe gitu. Baru mereka kemudian bayar. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya. Bisa kayak teman-teman banyak yang share juga di LinkedIn gitu ya, membantu teman-teman yang lain untuk bikin video yang pada akhirnya udah ketahuan kualitasnya bagus, akhirnya mendapatkan tawaran-tawaran untuk dibayar dengan skill yang dia punya, atau bahkan skill yang baru aja dia punya gitu. Dan yang kedua adalah setelah belajar itu juga bisa dimasukkan ke CV. Jadi ketika dia apply ke suatu tempat, rekruter pun akan ngelihat relevansinya dengan skill yang dia punya, meskipun pengalamannya mungkin tidak terlalu lama gitu. Dan ketika misalkan perusahaan sekarang banyak yang pakai applicant tracking system gitu ya. Ketika pakai applicant tracking system, maka kata kunci yang ada di CV itu harus match dengan requirement yang dari perusahaan. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus identify target kalian itu kemana, skill gap-nya apa. Jadi belajarnya tidak hanya asal belajar, tapi memang ada target yang jelas gitu. Kemudian bisa dimasukkan sebagai nilai jual kalian. Kayak gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, oke. Seperti ini. Jadi yang perlu kita ingat adalah sebenarnya limitasi atau batasan-batasan itu tuh cuman ada di pikiran kita gitu. Bukan di rumah kita. Jadi jangan jadikan keterbatasan di rumah itu aja menjadi alasan untuk kita membatasi diri kita. Karena somehow kita yang punya kontrol. Kita bisa ngontrol internal, kita nggak bisa ngontrol eksternal kita, tapi kita tetap bisa ngontrol apa yang mau kita lakukan. Kayak gitu. Oke, segitu aja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Ci. Waktunya tepat sekali. Tepuk tangan buat Cici HR. Teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Waktunya sekarang sudah hampir jam 11.15. Sepertinya kita nggak sempat breakout ya, karena pertanyaan juga cukup banyak banget. Tapi ada tantangan ya teman-teman, kalau mau bikin pantun untuk acara ini, silahkan share di chat ya. Silahkan, pantun yang menggambarkan acara ini, kesenangan Anda, keseriusan Anda bertemu dengan teman-teman semua dan orang-orang keren di sini. Oke, silakan sambil melihat di chat, sambil berpantun, kita akan sambut Om Peter Febian untuk